Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Kali ini saya baru saja mengikuti putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Selamat berjumpa Mas Yusuf Ahmad. Ya, selamat pagi, selamat sebagai siang. Kuasa hukumnya Raden Mas Trianto Prastowo Sumarsono. Seperti apa putusan kali ini, Mas? Ya, intinya dalam putusan kali ini sudah ditetapkan sama Hakim Tunggal pra-peradilan, ya, yang itu harus kita taati bersama. Walaupun secara personal, secara pribadi saya, sebenarnya itu ya tidak sesuai dengan apa fakta yang ada di lapangan. Yang mana alat bukti permulaan itu nggak ada. Alat bukti permulaan tidak ada, yang itu sebenarnya menjadi kunci kita. Di saat tidak ada alat bukti permulaan dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan itu menyalahi prosedur. Dan itu problematika yang kita lawan dari kemarin di dalam pra-peradilan. Maka dari itu proses ini akan berlanjut kepada persidangan selanjutnya nanti apabila sudah tahap 2 ya dilimpahkan. Ya nanti tahap 2 kita akan perjuangkan lagi sebagaimana perjuangan kita di pra-peradilan. Artinya langkah awal perjuangan sudah kita lakukan, ikhtiar kita lakukan di sidang pra-peradilan ini dengan sudah diputuskan dari hakim tadi bahwasanya permohonan kita ditolak. Ya itu ini ya konsekuensi. Akan tetapi usaha kita dalam melakukan perjuangan itu tidak berhenti. Akan kita lanjutkan di langkah selanjutnya nanti di persidangan selanjutnya setelah dilimpahkan tahap 2. Kira-kira begitu Kang Mas. Anda merasa nggak kalau dalam gugatan Anda, dalam permohonan Anda itu Anda masuk ke pokok perkara juga? Sebenarnya tidak masuk ke pokok perkara, akan tetapi sedikit-sedikit kita senggol. Karena di pra-peradilan kita menghadirkan semua alat bukti yang sudah kita sampaikan kemarin, dan dari pihak Polda Reskrimum tidak bisa menghadirkan alat bukti permulaan. Di saat tidak ada kwitansi, tidak ada nota, tidak ada transaksi yang bisa dibuktikan, di situ ranah penipuan, dan gitu kan. Itu nggak ada. Diakui itu kemarin, diakui dari pihak Polda tidak ada. Dan bahkan pelapor sendiri diakui sama penyidik bahwasanya dia memberikan uang 10 juta itu dengan niatan sendiri, tanpa permintaan. Itu alat bukti permulaan itu nggak ada. Akan tetapi kalau sudah keputusan majelis hakim, negara kita negara hukum, apapun yang diputuskan itu adalah ketetapan hukum dan itu harus kita patuhi. Maka proses selanjutnya bagaimana kita akan tetap membela, memperjuangkan nanti di saat sudah pelimpahan dan sudah di peradilan selanjutnya. Terakhir dari Anda, Mas. Anda kecewa nggak? Ya jujur saja, kita yang memohon ya kita kecewa dengan putusan ini kan begitu kan. Tapi kan kita tidak bisa melawan di pra-peradilan, cukup berhenti. Putusan sudah, tidak ada lagi hukum selanjutnya nanti di saat sudah dilimpahkan ke tahap 2 baru kita memperjuangkan kembali kan begitu. Oke, terima kasih Mas. Saya sekarang ke Mas Sri Samin ini. Anda sebagai sesepuh di di kalangan masyarakat, menurut Anda seperti apa ini? Di Indonesia untuk penegakan hukum ini sudah betul-betul di tahap kritis. Artinya azas moral di Indonesia sudah kritis. Karena kasus ini ada indikasi lex specialis. Kritis berarti kan darurat itu, Mas? Darurat. Maka darurat hukum di Indonesia kalau di zaman-zaman reformasi Eropa, reformasi di Amerika, hal-hal seperti ini masyarakat sudah tidak percaya kepada pengadilan, maka terjadi public social justice. Nah, orang yang ini contoh ngurus harta warisan kakeknya sendiri, mestinya kan sah. Pada saat sidang kita mendengar, kita melihat bahwa dari kuasa hukum Romo Trianto itu bertanya kepada pihak Tepas Paniti Gesmo, bertanya apakah silsilah surat kekancingan darah dalam Sultan Habib7 itu sah? Dijawabnya sah, artinya resmi keturunan Sultan Habib7. Nah, ketika ngurus harta kakeknya, kenapa di dalam sidang pra-peradilan ini ditolak? Nah, untuk itu ini sudah betul-betul krisis hukum, krisis moral, dan ini sudah nampak tegas
terjadi abuse of power, justitia in absentia. Artinya dengan kata lain Sewenang-wenang. peradilan kita masih hipokrit Pak ya? Iya. Oke. Betul. Oke, terima kasih Pak. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mundur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.